Sholatul khauf. Faslun fi kaifiyati sholatil khauf. Sholat dalam keadaan takut. Wa inna ma afradahal musannif an ghairiha minas sholawati bitarjamah. Jadi musannif atau Imam Abu Suja menyendirikan judul sholat khauf ini dari sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Li'annahu yahtamilu fi iqamatil fardi fil khaufi ma la yahtamilu fi ghairihi. Karena kemungkinan untuk mendirikan sholat wajib dalam keadaan takut itu lebih sering terjadi. Kemungkinannya ada, dan kita nggak tahu itu datangnya kapan. Dan rasa takut itu kan datangnya bisa kapan aja. Ma la yahtamilu fi ghairihi. Dan ini kalau di yang lain enggak. Kalau sholat sunnah yang lain kan waktunya sudah jelas. Sholat id ya pas itu, gitu kan. Nah, tapi kalau khauf kan bisa terjadi kapan saja. Wa sholatul khaufi anwa'un katsirah. Sholat khauf itu tata caranya banyak. Tablughu sittata adrub, sampai 6 macam, 6 cara. Kama fi sahih Muslim, seperti yang di sahih Muslim. Iqtasara musannif biha ala salasah, tapi Imam Abu Suja memilih 3 dari 6 itu. Ahaduha, yang pertama, an yakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Musuh ketika itu tidak di arah kiblat. Paham? Ini perlu diperhatikan. Cara pertama berarti sholat khauf itu caranya menyesuaikan keadaan. Ya, kalau musuhnya itu datang bukan dari arah kiblat mana sana kan? Nah, berarti musuhnya dari sini contohnya datang. Nah, kita di sini, kita di kelas ini musuhnya dari pasar, contohnya. Nah, terus gimana? Wa huwa qalilun, dan musuhnya sedikit ya. Dari pertama bukan dari kiblat, dari pasar sana, dan orangnya sedikit, 5 orang, 7 orang, sedikit. Yang penting apa? Dikatakan sedikit, wa fil muslimina kathrah, karena lebih banyak muslim. Jadi dikatakan sedikit ketika jumlahnya lebih sedikit daripada kita. Ya. Bihaisu taqawama kullu firqatin minhum al-aduwa. Dan juga bisa dikatakan sedikit ketika kita itu bisa memerangi setiap individu dari mereka. Jadi minimal 1 orang lawan 1 orang 1 gitu. Jadi kalau sudah 3 orang kita bisa lawan 1 orang, berarti lebih banyak mana? Banyak sini kan? Nah, gitu. Tapi kalau ternyata kebalik keadaannya, kita harus lawan 2 orang dari mereka atau gimana, berarti lebih banyak mereka. Nah, kalau gini gimana? Berarti intinya dari ini apa? Musuh tidak di kiblat. Nah, itu intinya itu. Kalau musuh datang bukan dari arah kiblat, fayufarriquhum al-imamu, maka pemimpin perang itu ketika mau sholat, yufarriqu firqataini ya, membedakan atau membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Ya, firqatun taqifu fi wajhil adu. Ya, kelompok pertama itu jaga-jaga sambil menghadap musuh yang datang dari arah itu. Paham? Wa tahrusu, dan menjaga. Yang lain apa? Wa firqatun, dan kelompok yang lainnya taqifu khalfahu ay khalfal imam. Salat bersama imam. Paham? Nanti kalau sudah selesai baca per satu di yang pertama ini kita gambarkan, kita baca dulu. Fa yusolli bil firqah allati khalfahu. Nah, sekarang paham ya, musuh tidak dari kiblat, dari sana. Maka kita bagi 2 kelompok. Kelompok pertama jaga di arah datangnya musuh di sana, berarti jaga di sini. Seakan-akan ini kelasnya terbuka contohnya, ya kan?
Jaga di sini. Kemudian yang lainnya sholat bersama imam. Sholatnya gimana? Fayusolli bil firqah allati khalfahu. Imamnya tadi sholat bersama kelompok yang ada di belakangnya atau jadi makmum. Rok'ah, 1 rakaat. Jadi takbir, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud lagi, dapat 1 rakaat. Paham? Kemudian gimana? Summa ba'da qiyamihi, setelah berdiri di rakaat asaniyah, di rakaat kedua, ya, tutimu li nafsiha, ya, dia menyelesaikan rakaat kedua sendirian. Tutimu bukan imam ini. Tutimu li nafsiha ini yang makmumnya. Kelompok yang bersama imam tadi kan udah berdiri semua, ya kan? Tutimu li nafsiha, mereka melengkapi atau menyelesaikan rakaat kedua sendiri, tapi imam masih berdiri. Paham? Imamnya masih berdiri, yang belakangnya sholat sendiri. Rakaat kedua. Baqiyata sholatiha, sisa sholatnya atau rakaat kedua. Paham? Wa tamdi, kemudian setelah selesai, tamdi itu setelah selesai rakaat kedua, ba'da faraghi sholatiha, setelah selesai yang makmumnya tadi ya, setelah selesai rakaat kedua, pergi ila wajhil adu. Sekarang mereka yang menjaga. Paham? Tahrusuhu, menjaga musuh. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain yang tadinya menjaga musuh datang kemana? Allati kanat harisatan, yang tadinya menjaga musuh fi raq'ah al-ula, di rakaat pertama, datang kemana? Fa yusolli al-imamu biha raq'ah, mereka datang bersama imam, di belakangnya imam. Tadi imam masih berdiri, ya kan? Kemudian sholatlah 1 rakaat bersama imam. Paham? Paham? Oke. Fa idza jalasal imamu litasyahud, ketika imam itu duduk di tasyahud akhir, tufarikuhu, yang kelompok kedua yang datang tadi berpisah. Berpisah maksudnya apa? Mereka langsung berdiri. Kan baru 1 rakaat. Mereka langsung berdiri, wa tutimu li nafsiya, kemudian menyelesaikan rakaat kedua sendiri, tapi imamnya masih tasyahud dan belum salam. Paham? Belum salam. Sumayan tadiruha al-imam, imam nunggu dalam keadaan tasyahud akhir. Wa yusallimu biha, dan ketika itu imam sama kelompok kedua salamnya bareng. Berarti 2 kelompok tadi sudah dapat 2 rakaat, imam juga 2 rakaat. Paham? Saya ulangi. Yang pertama ya, yang pertama, ketika kapan yang pertama ini? Musuh tidak di arah kiblat. Gimana ini caranya tadi? Caranya yang pertama, imam membuat 2 kelompok. Ada 2 kelompok, ini contohnya. Kelompok pertama, ini kelompok kedua. Paham? 2 kelompok. Kemudian langkah kedua, ya, si imam itu sholat duluan. Ini imam contohnya. Imam sholat duluan bersama kelompok bulat, kelompok pertama. Ya. Kemudian yang ini, yang kelompok strip kemana? Kemana Ayaf? Kemana? Menjaga musuh. Karena musuhnya datang dari sini, maka mereka di sini. Musuhnya datang dari sini. Paham? Kemudian cara sholatnya gimana? Nah, kelompok yang bulat, kelompok pertama ini sholat bersama imam 1 rakaat, berdiri ikut imam, kemudian ruku' i'tidal sampai berdiri rakaat kedua. Berdiri rakaat kedua, imamnya masih berdiri,
Kelompoknya ini selesaikan sholat sendiri, rakaat keduanya. Nafil? Paham? Kemudian apa? Akhirnya mereka apa? Sudah dalam keadaan tasyahud akhir. Imamnya masih berdiri. Berdiri, kemudian mereka pergi. Sekarang gantian. Imamnya ini masih berdiri, sekarang yang jaga ikut sholat. Yang jaga sekarang yang bulat. Paham? Tadi imamnya posisinya gimana? Berdiri. Mereka juga berdiri, tapi mereka belum sholat walaupun 1 rakaat kan. Akhirnya mereka sholat 1 rakaat. Imam rakaat kedua, ini rakaat pertama. Sampai tasyahud akhir mereka berdiri. Mereka berdiri menyelesaikan rakaat kedua, akhirnya salam bareng. Ini tugasnya jaga musuh sudah sampai mana, atau kalaupun datang mereka apa? Perang. Tapi kalau sudah kewalahan ya, maka kasih tanda biar yang ini ikut bantu sholatnya nanti. Paham? Oke. Itu cara pertama. Wa hadhihi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Ini salatnya Nabi ketika di Dzatur Riqa ya, perang Dzatur Riqa. Wa sumiyat bidzalika, dinamakan Dzatur Riqa li annahum raqa'u fiha rayatahum. Ya, karena bendera-benderanya itu sampai bolong-bolong ya, sampai rusak-rusak gitu. Wakila warodalik, atau ada yang mengatakan yang lain. Ada yang mengatakan dikatakan Dzatur Riqa karena alas kakinya mereka itu sampai berlubang-lubang karena perjalanannya jauh. Wallahu alam. Itu yang pertama. Sekarang wasani, yang kedua, an yakuna fi jihadil qiblah. Musuhnya datang dari arah kiblat, dari sana datang. Gimana caranya? Fi makanin, di suatu tempat, la yasturuhum an a'yunil muslimin syai'un. Jadi di antara mereka dan kaum muslimin itu tidak ada pembatasnya. Jadi terbuka, lapangan terbuka, dan kita bisa melihat dengan jelas mereka datang. Dan enggak ada yang menutupi kita. Wa fil muslimina kasrah tahtamilut tafarruqahum. Walaupun muslimin ketika itu dalam keadaan yang jumlahnya sudah banyak. Terus gimana caranya? Fayasufuhum al-imamu sofaini. Imam membuat 2 sof. Fayasuful imamu sofaini, masalah membuat 2 sof contohnya. Wa yuharrimu bihim jami'an. Sekarang 2 sof itu semuanya takbir bareng sama imam. Tadi kan satunya jaga. Kenapa kok gak ada yang jaga? Karena kita bisa melihat semuanya. Musuh datang dari depan. Paham? Nah. Fa'idha sajada al-imam firqal ula. Ketika si imam itu rukuk di rakaat pertama, sajada ma'ahu ahadus sofaini sajadataini. Salah satu sofnya, entah sof 1 atau sof 2, itu ikut bersama imam. Paham? Wa waqafa sof al-akhir yahrusuhum. Sof yang lainnya al-akhir itu berdiri jaga, tapi dalam keadaan seperti ini. Paham? Karena dia sudah takbir. Fa idza rafa al-imam ra'sahu, ketika imam sudah mengangkat kepalanya atau sudah i'tidal, sajadu ya, maka sof 1 dan sof 2 sekarang sholat sendiri dan sujud bareng. Paham? Sajadu ini untuk sof 2 sofnya. Paham gak? Ini lengkapnya kayak gini lengkapnya. Kan sekarang sof musuh di depan. Ya, musuh di depan. Takbir bareng, kemudian sof pertama contohnya rukuk sama imam, i'tidal, sujud. Apa gimana tadi? I'tidal, rukuk,
Rukuk dulu baru i'tidal, saf pertama kan? Sama imam, ulangi. Apa tadi? Saf pertama yang rukuk bareng imam, kemudian i'tidal. Ya, pas i'tidal ini saf kedua baru rukuk. Paham? Saf pertama sudah i'tidal kan? Tapi saf kedua ini masih gini, dia belum dapat 1 rakaat. Karena saf pertama sama imamnya sekarang yang menghadap musuhnya, maka sekarang giliran saf kedua yang rukuk i'tidal. Paham? Paham? Nah, kemudian nanti sujud bareng semua itu, sujud. Paham? Sujud bareng ya. Walahikuhu dan semuanya mengikuti imam. Paham? Nah, jadi semuanya pas sujud itu sudah dapat 1 rakaat semua. Tapi bedanya mereka yang saf kedua ini baru rukuk ketika imam dan saf pertama i'tidal. Paham? Nah, wa yatashahhadu al-imamu bisaffaini. Kemudian akhirnya apa? Rakaat kedua juga kayak gitu caranya. Akhirnya nanti pas tasyahud akhir bareng. Semuanya bareng bersama imam. Wa yusallimu bihim dan salam bareng bersama imam. Jadi ini nggak usah ganti-gantian, semuanya sholat. Kenapa? Karena semuanya bisa melihat musuhnya. Paham? Tapi kalau itu arah kiblat dan kita itu berada di bukit yang tinggi, maka caranya seperti ini. Harus ada yang jaga di depan untuk melihat ke bawah sampai mana. Paham? Ini kan kalau apa? Kalau layastur, gak ada yang menghalangi kita, sama-sama tingginya dan sebagainya, di padang pasir contohnya. Nah, jadi kita bisa melihat walaupun kita sedang sholat. Jaganya pas kapan? Pas i'tidal tadi. Paham? Nah, itu. Tamam. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Asafan, di perang Asafan. Wa hiya qaryatun fi tariqil hajjil Misri bainah wa baina Makkah marhalatani. Antara Mekah dan tempat itu 2 marhalah. Ini marhalah itu berarti seperti safar ya, seperti jarak qasar ya, 2 marhalah. Itu sekitar paling jauh ya 119 kilometeran. Wasumiyat bidzalika li asfis suyuli fiha. Wasalis keadaan ketiga. Nah, ketiga ini paling gampang. Asalis an yakuna fi syiddatil khauf, sudah dalam keadaan takut atau genting, wal tihamil harb, karena peperangan. Wa hiya kinayatun an syiddatil ikhtilat bainal qaum. Itu adalah sebuah istilah dari bercampurnya suatu kaum ya, karena sudah perang kan campur-campur itu kan. Wa bihaisu yaltasiku lahmu ba'di bi ba'd. Sudah bersentuhan antara daging satu dengan yang lain, maksudnya kulit dengan kulit, tubuh dengan tubuh sudah saling senggol-senggolan karena perang. Maka dari itu gimana? Maka dari itu falayatamakanuna minal qital, maka mereka sudah nggak mampu lagi untuk menghindari peperangan. Walayak diruna ala nuzul, dan nggak sempat lagi turun atau berhenti inkanu rukbanan, kalau mereka mengendari sesuatu. Ya. Wala alal inhiraf inkanu musyad, dan mereka sudah nggak bisa lagi untuk lari atau kabur atau bergerak bebas kalau mereka musyad jalan. Nah, kalau seperti ini gimana? Jadi dikatakan syiddatul khauf itu keadaannya seperti ini. Dia kalau sudah naik kendaraan nggak bisa turun, kalau jalan sudah nggak bisa jalan bebas karena sudah saking ramenya, ya. Bukan takut perasaan. Wah, saya takut di sini sendirian. Gak ada orang, ada setan nanti. Sholat kayak gini. Enggak. Maksudnya ini takut yang nyata gitu loh. Ketakutannya nyata, bukan perasaan aja. Paham? Nah, bukan hanya perasaan.
naik gunung saya takut, nah, tak sholat sambil naik gunung, enggak gerak, enggak. Itu takut karena perasaan, beda, ya, beda. Makanya paling cocok ini dipraktekkan ketika perang. Gitu. Fayusalli kul minal qaum kaifa amkanahu, maka sholat bagaimanapun keadaannya rojilan, entah dalam keadaan berjalan, masyan, au rakiban, atau mengendarai kendaraan. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat, enggak apa-apa. Tapi syaratnya tadi, bukan karena takut perasaan. Ditinggal di kamar sendirian, wah takut nih saya ditinggal kamar sendirian. Katanya kamarnya horor. Akhirnya dia sholat tapi nggak wudhu, nggak menghadap kiblat, itu nggak boleh. Itu takut perasaan aja. Wa ya'dzuruna fil a'mal al-katsirah, dan tidak masalah dia sholat sambil banyak gerak karena juga namanya perang. Fi sholah kal dorobatin mutawaliyah. Contohnya dengan dia apa? Mukul-mukul ya. Gerakan mukul itu kan kalau dalam keadaan nyaman, keadaan aman, batal sholatnya. Gerakan mukul gini, walaupun sekali batal. Kalau dalam keadaan perang nggak apa-apa. Karena kalau nggak gitu mati, bunuh diri namanya. Ya, jadi ini apa? Yang ketiga, nggak usah menghadap kiblat sambil ngomong-ngomong juga apa-apa, karena dalam keadaan berperang. Ini kalau sudah mulai perang ya, tapi kalau baru musuh datang seperti ini, dua cara tadi. Dilihat menghadap kiblat, arahnya dari kiblat atau tidak musuh. Nanti kan jam berapa?